Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat kasih sayang yang tiada terhingga kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita masih bertemu di acara kita, acara pesan Ramadan yang kita berada di hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan dan bulan yang penuh dengan keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baik contoh dan sebaik-baik ikutan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, dapat dikatakan seperti itu ya, karena hari ini tema kita adalah tentang Ramadan dan pemberdayaan ekonomi. Jadi kalau kita ingin melihat Ramadan ini dari berbagai perspektif, maka kemudian kita akan menemukan bahwa Ramadan ini luar biasa agung dan hebatnya ya. Sebagaimana pembahasan kita hari ini, temanya adalah Ramadan dan pemberdayaan ekonomi, di mana dengan puasa, dengan keberadaan kita di bulan Ramadan ini, maka kemudian akan mampu untuk meningkatkan, mengembangkan ya, dan membuat kondisi ekonomi kita atau pemberdayaan ekonomi kita menjadi jauh lebih baik dan lebih pesat dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ramadan adalah bulan suci dan agung yang Allah Subhanahu wa taala titipkan buat kita. Dan Ramadan ini intinya adalah puasa. Jadi kita akan coba untuk melihat bagaimana puasa di bulan suci Ramadan ini akan mampu memberdayakan ekonomi kita, mengangkat ekonomi kita, membuat ekonomi kita semakin berdaya, semakin meningkat, semakin hebat dan semakin kuat. Akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama sekali adalah kita harus memahami bahwa Ramadan ini adalah sebagai bulan untuk mengelola diri kita. Bulan di mana kita dianjurkan, disarankan, dan diarahkan untuk mampu mengelola diri kita. Dan salah satu bentuknya itu adalah tidak terlalu konsumtif, menjadi orang-orang yang konsumtif. Konsumtif dia apa? Jangan Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan makan-makan saja. Itu sudah bertentangan dengan keagungan bulan Ramadan tersebut dan tujuan daripada bulan Ramadan tersebut atau puasa tersebut ya. Akan tetapi yang sangat disayangkan adalah bahwa orang memahami Ramadan ini sebagai bulan balas dendam ya. Memang dia tidak makan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi begitu sudah terbenam matahari, azan berkumandang, maka kemudian yang terjadi adalah kita akan melihat kenyataan minum es cendol gelasnya sebesar-besar ini ya, belum lagi teh manis sebegini. Kalau makanan semua segala jenis kue ada di atas meja kita, itu belum lagi makanan-makanan yang berat lainnya. Jadi bayangkan bahwasanya Ramadan ini hanya dipahami sebagai bulan untuk bulan balas dendam, makan lebih banyak daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi perilaku konsumtif ini sebenarnya harus dikurangi di bulan Ramadan ini. Ya, kalau kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menarik sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafturu ala ratabatin qabla an yusalli. Bahwa Rasulullah itu kalau beliau berbuka sebelum salat maghrib, beliau itu makan kurma yang segar. Ya. Fa illam takun ratabat fa ala tamarat. Kalau beliau tidak dapat kurma segar, kurma-kurma yang masih muda, maka beliau makan kurma yang matang. Fa illam takun hasawat mimma'in. Kalau beliau tidak dapat kurma yang matang, maka beliau kemudian gantikan dengan beberapa teguk air. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beginilah gaya atau style yang harus kita contoh dari perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan ketika kita melaksanakan puasa. Puasa bukan mengajarkan kita menjadi orang-orang yang balas dendam makan, bukan juga mengajarkan kita menjadi orang-orang yang kemudian bersikap konsumtif yang jauh berlebihan,
sebagai bulan Ramadan, bulan makan-makan, bulan puasa ini adalah bulan jalan-jalan dan sebagainya. Tidak. Rasulullah itu beliau berbuka hanya dengan kurma saja. Ya, kurma segar. Kalau tidak dapat kurma yang sudah masak, kalau tidak dapat juga maka beliau minum dengan air. Dan setelah itu Rasulullah beribadah, melakukan salat tarawih tanpa ada lagi makan. Tapi tentunya gambarannya berbeda 360 derajat dengan kondisi yang kita jalani saat sekarang ini, di mana kita berperilaku konsumtif sehingga akhirnya tujuan daripada Ramadan itu tidak dapat kita raih dengan sebaik-baiknya. Begitu juga Ramadan menjadi bulan sebagai pengelolaan diri agar kita tidak menjadi orang-orang yang malas. Jadi Ramadan ini dari segi pemberdayaan ekonominya mengajarkan kepada kita, menstimulasi kita untuk menjadi orang-orang yang bersemangat dalam menjalani Ramadan kita. Bukan menjadi orang-orang yang malas, dari mulai pagi sampai siang tidur, habis zuhur bangkit sebentar tidur lagi dan seterusnya. Kalau begini, bagaimana ekonomi kita mau menjadi lebih baik dan lebih meningkat? Bagaimana pemberdayaan ekonomi di bulan Ramadan ini menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya? Kemudian yang kedua, bahwa Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki kepekaan sosial yang begitu tinggi. Oleh karena itu, maka kemudian di bulan Ramadan ini ada satu anjuran dari Rasulullah, siapa yang kemudian memberi makan orang yang berbuka puasa, maka kemudian dia akan mendapatkan pahala yang sama yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tanpa ada berkurang sedikit pun. Artinya bahwa di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang bersikap memiliki empati yang besar dan simpati yang besar kepada orang lain. Dengan demikian kita mudah untuk membantu orang. Dengan demikian kita mudah dari sisi ekonominya melakukan qardul hasan, yaitu pinjaman yang baik, membantu orang-orang yang membutuhkan, membantu orang-orang yang ingin bergerak dan seterusnya. Maka ini adalah sesuatu yang menjadi tujuan, salah satu tujuan utama daripada pemberlakuan puasa tersebut. Yang terakhir adalah bahwa Ramadan ini akan mampu memberdayakan ekonomi kita, karena Ramadan mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan keimanan kita secara lebih tinggi, menghapus segala macam bentuk perilaku hazard, ya, perilaku yang merusak dan sebaiknya. Oleh karena itu luar biasa puasa dan Ramadan ini kita diajarkan menjadi orang-orang yang menahan ucapan agar berucap yang baik, menahan sikap dan perilaku agar menjadi orang-orang yang terbaik dan indah di dalam perjalanan kehidupan manusia. Kalau semua ini bisa kita lakukan, maka kemudian Ramadan akan mampu mengkatrol, mengangkat dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Akan tetapi sebaliknya, kalau ternyata Ramadan adalah dianggap sebagai bulan konsumtif, bulan makan-makan, dianggap sebagai bulan jalan-jalan sehingga menghabiskan banyak uang, dianggap sebagai bulan belanja-belanja yang itu akan sangat merugikan banyak hal, dan seterusnya, maka kemudian ekonomi di bulan Ramadan ini tidak akan menjadi meningkat, akan tetapi sebaliknya akan menjadi jauh lebih menurun dan membahayakan kehidupan ekonomi umat Islam secara lebih khusus. Ini saja yang dapat disampaikan. Selamat menjalani Ramadan. Jadilah orang-orang terbaik di bulan suci Ramadan ini. Berpuasalah dan jadilah orang-orang yang mampu menahan diri. Berpuasalah dan memiliki rasa empati yang besar kepada orang lain. Dan berpuasalah, jadikan diri kita sebagai orang-orang yang meningkatkan keimanan dan menjaga sikap dan perilaku kita menjadi orang-orang andalan dan terbaik dalam perjalanan kehidupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.